Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang iman yang hidup. Kita baca satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan, atau yang sering juga disebut anak-anak Tuhan, menyandang gelar orang yang percaya. Artinya apa? Artinya mutlak bagi kita orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan dalam hidup ini kita harus percaya walaupun tidak melihat. Inilah yang disebut dengan iman. Percaya, kalau kita lihat bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani dalam perjanjian baru, ini memiliki arti keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Kita lihat satu tokoh Alkitab yaitu Daud. Ketika dia hendak berhadapan dengan Goliat yang begitu besar dan diperlengkapi dengan alat perang yang lengkap, sementara Daud hanya seorang gembala domba, tidak memperlengkapi dirinya dengan lembing, tombak atau apapun, dan dia adalah dibandingkan dengan Goliat sangat jauh. Goliat tingginya hampir 3 meter, sementara Daud kecil dan imut-imut pada saat. Tetapi kita melihat Daud tidak sedikit pun takut menghadapi Goliat. Karena apa? Karena dia memiliki iman kepada Tuhan, bahwa dia sanggup mengalahkan orang Filistin itu yang tidak bertuhan itu. Daud berkata di dalam 1 Samuel 17, kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat maksudnya, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ini yang dikatakan oleh Daud ketika dia menghadapi Filistin, Goliat yang begitu besar. Ini perkataan iman. Iman yang hidup.
Iman yang disertai dengan perbuatan. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari kita orang-orang percaya. Ketika kita menghadapi badai, apapun sebesar apapun, katakan dengan iman bahwa aku mempunyai Allah semesta alam yang sanggup melakukan segala perkara. Maka itu terjadi. Dan akhirnya kita melihat Daud mengalahkan Goliat. Itu perkataan iman. Dan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Orang Kristen yang mengatakan dirinya orang percaya, orang beriman, tetapi ketika dia tidak berbuat, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya kita ingat kembali ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid ketika dia bangkit dari antara orang mati. Bertemu dengan murid-murid. Yudas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau tidak aku mencucukkan jariku ke dalam tanganmu yang berlubang paku. Lalu Yesus berkata, ayo lakukan, masukkan tanganmu. Lalu Yesus masukkan, memegang, masukkan. Lalu dia percaya bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Sebagai orang-orang percaya yang menyandang gelar anak Tuhan atau orang yang beriman, iman kita harus hidup. Iman kita harus kuat. Firman Tuhan mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena yang lain. Dan pada kesempatan hari ini, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini, kita yakini segala sesuatu di depan apapun itu, walaupun belum melihat, kita belum melihat, kita harus percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, bahwa Tuhan akan memberkati, menolong, memelihara kita, memulihkan, menyembuhkanmu, bahkan memberi yang terbaik bagi kita. Dan iman itu juga harus kita praktekkan. Kita berbuat kebenaran firman Tuhan, maka iman itu menjadi hidup. Terima kasih, biarlah perenungan ini memotivasi kita supaya kita terus hidup di dalam iman. Dan iman bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.